Nama saya Joshua Agatha Menalu, saya dari kelas AKP 5A Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan dari bab 3 mengenai laporan audit. Pertama sekali kita harus mengetahui pengertian laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Bagaimana proses penerbitan laporan audit? Proses penerbitan laporan audit, yang pertama, tentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit standar. Yang kedua, putuskan tingkat materialitas tiap-tiap kondisi. Yang ketiga, putuskan jenis laporan audit yang tepat. Yang keempat, tuliskan laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian. ICPA menetapkan standar baku untuk laporan audit. Pertama, IAI menetapkan standar baku untuk laporan audit, di mana masing-masing auditor diberi kesempatan untuk mengubah sedikit kata-kata atau penyajian, tetapi arti harus sama. Laporan audit tanpa pengecualian berisi 8 bagian. Yang pertama adalah judul laporan, di mana judul laporan ini berisi harus mengandung kata independen, atau laporan audit independen, atau pendapat akuntan independen, untuk meyakinkan para pemakai bahwa audit dalam segala aspek dilaksanakan secara tidak memihak. Yang kedua adalah alamat laporan audit, di mana ini akan ditujukan untuk dewan direksi dan para pemegang saham. Kemudian yang ketiga, paragraf pendahuluan, di mana yang bagian A, pernyataan bahwa KAP telah melakukan audit. Pernyataan dibuat untuk membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Yang B, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit jelas periode, tanggal, neraca, dan jenis laporan. Yang C, harus menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tahu penerapan prinsip-prinsip akuntansi menjadi tanggung jawab manajemen dan auditor hanya memberikan pendapat. Paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup merupakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Bagian A, pernyataan auditor bahwa audit telah melaksanakan audit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Yang B, audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Audit memberikan kepastian yang tinggi tetapi bukan suatu jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji. Yang bagian C, auditor yakin bahwa bukti audit yang dikumpulkan sudah memadai guna pernyataan pendapat. Yang kelima, tanggung jawab manajemen, di mana tanggung jawab manajemen ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang tepat, yang bebas dari salah saji akibat kecurangan ataupun kesalahan yang ada. Kemudian yang keenam ialah nama KAP. Nama KAP ini menunjukkan nama KAP yang melaksanakan di mana audit itu. Kemudian yang ketujuh adalah bagian tanggal laporan audit. Ini akan menunjukkan tanggal auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan atau tanggal terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview atas peristiwa setelah tanggal neraca. Yang terakhir ialah paragraf pendapat, di mana paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian pada kondisi sebagai berikut. 1. Semua laporan sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum audit sudah dipatuhi dalam penugasan. Yang ketiga, bukti audit sudah cukup dan memadai telah terkumpul, dan ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Yang keempat, bukti audit sudah cukup dan memadai telah terkumpul, dan ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Yang kelima, tidak ada situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambah sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Ada 4 kategori laporan audit. Yang pertama, kategori wajar tanpa pengecualian, di mana kondisi ini kelima kondisi telah dipenuhi. Kemudian dapat kita lihat kategori yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Yang ketiga dengan pengecualian. Yang keempat, kategori tidak wajar atau menolak memberikan pendapat.
Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut Section 404 Sarbanes-Oxley-Akuntan, di mana di bab 1 Section 404 ini menyatakan bahwa mewajibkan auditor publik untuk menegaskan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk menambahi standar 2, PCAOB menyatakan auditor boleh memilih untuk menerbitkan secara gabungan atau terpisah, baik melalui gambar. Kita masuk ke dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata, di mana di laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Ini artinya telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan disajikan secara wajar. Namun auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Apa sih penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelas? Pasti ada penyebabnya. Yang pertama, tidak ada konsistensi dari pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, penekanan pada suatu hal. Yang keempat, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Di mana di bagian ini tidak adanya aplikasi yang konsisten dari GAAP. Apabila ada perubahan material antara prinsip akuntansi yang lama dengan yang baru, artinya auditor harus menambahkan paragraf penjelasan. Setelah paragraf pendapat yang membahas perubahan tersebut, kemudian ini akan mengarahkan pembaca ke catatan kaki. Konsistensi versus komparabilitas, di mana bagian ini perlu karena auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas. Kemudian kita masuk berikut perubahan yang mempengaruhi konsistensi, di mana FIFO menjadi LIFO. Kemudian yang kedua, penambahan perusahaan baru dalam laporan gabungan. Kemudian selanjutnya adanya koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip akuntansi dari prinsip yang tidak umum ke prinsip yang berlaku umum. Kemudian perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mengaruhi konsistensi. Di sini akan saya jelaskan perubahan estimasi CO atau penurunan umur manfaat aktiva untuk tujuan penyusutan. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi prinsip akuntansi. Yang ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Yang keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda. Sebelumnya kita telah membahas tentang going concern, artinya keraguan yang besar tentang going concern yang menyebabkan penyebab terjadinya penyimpangan, di mana ini akan kita bahas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan going concern. Yang pertama adalah kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan. Yang kedua, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban ketika jatuh tempo. Yang ketiga, kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak diasuransi. Yang keempat, pengadilan, perundang-undangan, atau hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi. Ini termasuk keraguan atau faktor-faktor yang mempengaruhi keraguan ataupun keyakinan dari going concern. Perlu kita ketahui bahwa auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, di mana dijelaskan pada peraturan 203 di AICPA menyatakan untuk situasi yang tidak biasa penyimpangan prinsip yang berlaku umum tidak perlu diberi penjelasan. Namun, auditor harus yakin dan memberikan penjelasan dalam beberapa paragraf terpisah pada laporan audit untuk memperjelasnya lagi. Bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penekanan pada suatu masalah. Contoh, informasi penjelas di mana auditor melaporkan penekanan pada suatu masalah. Yang pertama, di mana yaitu adanya transaksi dengan pihak terkait yang bernilai besar. Ini membutuhkan bahwa penekanan pada suatu masalah, di mana dibutuhkan informasi penjelas di mana auditor melaporkan penekanan pada suatu masalah. Yang kedua, peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, uraian tentang masalah akuntansi yang mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Yang keempat, ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Kemudian kita masuk ke dalam laporan yang melibatkan auditor lain, di mana tadi sudah kita bahas, sudah kita singgung mengenai laporan yang melibatkan auditor lain. Di sini bahwa
Adanya terjadi apabila kalian memiliki cabang atau divisi yang tersebar letaknya, maka kantor akuntan publik utama mempunyai alternatif. Yang pertama, tidak memberikan referensi dalam laporan audit. Yang kedua, memberikan referensi dalam laporan, atau hanya alternatif ini yang memberikan laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi kata-kata. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat wajar tentang atau pengecualian. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam laporan audit yang menyimpang dari laporan audit wajar tanpa pengecualian, ada 3 hal yang dibahas. Kondisi yang pertama, kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat selain wajar, dan materialitas. Ketiga kondisi yang memerlukan penyimpangan itu, yang pertama, ruang lingkup auditor dibatasi. Yang kedua, laporan akuntansi yang tidak sesuai dengan GAAP. Yang ketiga, auditor tidak independen. Apabila salah satu dari ketiga kondisi tersebut ada penyimpangan, maka pendapat selain dari wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. Yang pertama, pendapat wajar dengan pengecualian, artinya auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Pengecualian atas ruang lingkup karena auditor tidak mampu mengumpulkan bukti yang disyaratkan oleh standar auditing, dan pendapat audit maupun pengecualian atas pendapat saja. Yang kedua, pendapat tidak wajar. Apabila ini terjadi apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan, dan auditor telah melakukan investigasi yang mendalam bahwa tidak ada kesesuaian dengan prinsip. Yang ketiga, menolak memberikan pendapat. Artinya ini terjadi apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, di mana ada batasan ruang lingkup dan auditor tidak independen. Kemudian kita masuk ke bagian materialitas. Kita telah menyinggung tentang materialitas, kali ini saya akan menjelaskan tentang materialitas dalam laporan audit. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu materialitas. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Ada tingkat materialitas. Salah saji dapat dikatakan material apabila pengetahuan akan salah saji tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Yang pertama, apabila jumlahnya tidak material, tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, jumlah material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan, di mana salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan tetapi laporan keuangan secara keseluruhan wajar sehingga masih dapat dikatakan berguna. Wajar artinya wajar dengan pengecualian atau dengan menggunakan kecuali. Yang ketiga, jumlahnya sangat material sehingga laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, artinya menolak memberikan pendapat. Perlu kita ketahui, keputusan material itu tidak ada pedoman yang sederhana dan didefinisikan dengan jelas kapan suatu hal dianggap tidak material atau sangat material. Evaluasinya tergantung pada situasi. Yang pertama, kondisi perusahaan non-GAAP. Yang kedua, jumlah dolar dibandingkan dengan dasar tertentu. Yang ketiga, kondisi pembatasan ruang lingkup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penjelasan pada presentasi bab 3, yaitu laporan audit. Saya Joshua Gatamalu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.